Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang serius tapi penting banget. Kondisi kritis yang dihadapi flora dan fauna unik di Indonesia. Ini adalah cerita tentang keindahan yang terancam dan gimana perjuangan buat melindunginya. Yuk kita dalemin bareng-bareng. Coba deh lihat foto ini. Induk orang utan sama anaknya. Di rumah mereka yang tersisa. Ini bukan sekadar gambar loh. Ini tuh inti dari masalah yang bakal kita obrolin. Soal ikatan, soal bertahan hidup, dan soal masa depan yang, penuh tanda tanya. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya. Kenapa sih kita harus segitunya peduli sama mereka? Tapi jawabannya itu dalam banget. Dan pertanyaan inilah yang jadi bingkai utama pembahasan kita kali ini, biar kita ngerti apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget buat kita pahami kalau konservasi itu bukan cuma soal menyelamatkan hewan-hewan lucu, manfaatnya itu jauh lebih besar, nyambung ke seluruh planet, dan ujung-ujungnya ya ke hidup kita sendiri. Jadi, buat apa sih pelestarian ini? Tujuannya banyak dan fundamental banget. Pertama, buat jaga keseimbangan ekosistem. Tanpa itu, semua sistem di alam bisa berantakan. Terus, ini juga soal nyimpan perpustakaan genetik buat ilmu pengetahuan di masa depan. Belum lagi, alam kan nyediain kebutuhan dasar kita, dari makanan sampai obat-obatan. Plus, jadi tempat kita buat rekreasi dan cari ketenangan. Jadi intinya, ini tuh soal menjaga sistem penunjang kehidupan kita semua. Nah, sekarang kita lihat nih, apa aja sih yang bikin spesies-spesies ini ada di ujung tanduk? Bisa dibilang ini konflik utama antara kekuatan alam itu sendiri dan, dampak dari peradaban kita, manusia. Sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal apa itu kepunahan. Ini bukan cuma soal jumlahnya berkurang. Ini adalah titik akhir. Absolut. Hilang selamanya. Kayak T-Rex. Sekali mereka punah, ya udah, nggak ada tombol buat balikin lagi. Nah, coba perhatiin deh perbandingan di gambar ini. Kontras banget kan? Di satu sisi ada bencana alam, kayak letusan gunung berapi, banjir, tsunami, kejadian dahsyat yang emang bisa ngabisin populasi. Tapi di sisi lain, dan ini yang makin dominan sekarang, adalah ulah manusia. Penebangan hutan besar-besaran, pemukaan lahan, ini semua mempercepat kepunahan berkali-kali lipat. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu tentunya. Ada tekanan lain juga. Misalnya, habitat mereka diubah jadi perkebunan. Terus, ada juga tekanan dari alam sendiri, kayak persaingan sama predator yang lebih kuat, atau tingkat reproduksi spesies itu sendiri yang rendah banget jadi susah buat pulih. Sekarang, yuk kita kenalan sama beberapa ikon Indonesia yang paling beresiko. Merekalah wajah-wajah yang ada di garis depan perjuangan ini. Spesies-spesies karismatik yang jadi simbol dari krisis yang lagi kita hadapi. Pertama, harimau Sumatera. Ini satu-satunya spesies harimau yang kita punya yang tersisa di Indonesia. Dan populasinya makin turun. Ancaman terbesarnya, perburuan liar yang nggak ada habisnya buat diambil kulitnya. Ini yang bikin mereka makin dekat ke jurang kepunahan. Selanjutnya, ada orang utan. Mereka ini hewan asli Sumatera dan Kalimantan. Tapi masalah utamanya beda, walaupun sama-sama mematikan. Mereka kehilangan rumah. Hutan tempat mereka hidup terus-terusan dirusak sama aktivitas manusia. Lanjut, ada komodo, kadal terbesar di dunia yang kelihatannya kayak dari zaman prasejarah. Statusnya unik banget, dia cuma ada di Indonesia, nggak ada di tempat lain di planet ini. Justru karena keunikannya itu, komodo jadi spesies yang dilindungi secara ketat. Nasib gajah Sumatera juga kritis banget. Mereka ini kayak kena ancaman ganda. Udah diburu buat diambil gadingnya, habitat mereka juga makin sempit karena hutan diubah jadi perkebunan kelapa sawit. Ini contoh nyata gimana permintaan pasar global bisa punya dampak langsung ke kelangsungan hidup satu spesies. Jangan salah, krisis ini bukan cuma soal hewan loh. Coba kita lihat floranya. Ini bunga bangkai, tanaman raksasa yang terkenal karena ngeluarin bau busuk yang kuat buat narik serangga. Ini benar-benar keajaiban alam yang juga ikut terancam. Dan yang ini, sang jawara, Rafflesia arnoldi, pemegang rekor bunga terbesar di dunia. Tanaman parasit yang luar biasa ini cuma bisa tumbuh di habitat yang spesifik banget. Ini nunjukin betapa unik dan gak tergantikannya warisan alam yang lagi kita pertaruhkan. Oke, setelah lihat semua tantangannya, gampang banget buat jadi pesimis. Tapi, perjuangan ini belum selesai. Sekarang, kita geser fokusnya dari masalah ke solusi. Ini adalah bagian soal harapan, soal tindakan nyata yang lagi dilakuin buat membalikan keadaan.
Kutipan ini bener-bener ngena banget sih. Ini bukan cuma tugas pemerintah atau para ilmuwan. Ini tanggung jawab kita bareng-bareng. Setiap dari kita punya peran dalam perjuangan ini. Jadi, gimana cara kita melindungi hewan? Ada beberapa strategi. Pertama, soal penegakan hukum. Laporin kalau ada perburuan liar. Kedua, perlindungan di habitat aslinya. Ketiga, ada juga program penangkaran buat nambahin populasi. Dan yang gak kalah penting, peran kita sebagai konsumen. Tolak jual beli hewan langka, dan pilih alternatif lain, misalnya buat produk fashion. Nah, buat tumbuhan, pendekatannya mirip-mirip. Fokusnya ke hutan. Kuncinya adalah stop penebangan liar dan mulai pakai cara-cara yang berkelanjutan. Kayak tebang pilih, dan buat lahan yang udah terlanjur rusak, reboisasi atau penanaman kembali itu wajib. Plus dirawat biar bisa tumbuh subur lagi. Pemerintah juga punya peran gede. Di sini kita bisa lihat dua senjata utama mereka. Ada cagar alam yang tujuannya itu ngelindungin satu paket lengkap. Hewan, tumbuhan, tanah, air, semuanya. Contohnya Tanjung Puting buat orang utan. Terus ada Suaka Marga Satwa yang lebih fokus ngelindungin spesies hewan spesifik yang udah kritis banget, kayak badak Jawa di ujung kulon. Dua-duanya strategi yang vital. Dan semua usaha ini dari individu sampai pemerintah, mengerucut ke satu tema utama. Masa depan spesies-spesies ini benar-benar ada di tangan kita semua, sebagai sebuah tindakan kolektif. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Perjuangannya belum usai. Ini lagi terjadi sekarang, saat ini juga. Pertanyaannya buat kita semua. Akankah kita dikenang sebagai generasi yang ngebiarin keajaiban alam ini hilang gitu aja? Atau sebagai generasi yang berjuang dan mastiin kelestarian mereka jadi warisan kita buat masa depan? Pilihannya ada di tangan kita.